Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah jazakumullah khairah. Alhamdulillah jazahumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Apa kabarnya anak-anakku sekalian SMP BIPS kelas 9 terutama ya, karena minggu ini kita jadwalnya penjas, makanya saya tampil dengan baju baju jaket, nggak apa-apa ya. Ya, sekarang untuk minggu sekarang yaitu jadwal penjas, pendidikan jasmani, olahraga gitu ya. Karena kita masih belajarnya masih dalam daring atau online, kita belajar olahraga ya semampunya, sebisanya, dan pokoknya sebisanya gitu. Sebisanya. Karena ya kita tatap muka untuk praktek secara di lapangan itu ya, karena masih susah, belum bisa terlaksana, makanya kita belajar penjas hanya melalui video seperti ini ya. Adapun materi sudah disampaikan atau sudah tersedia di GCR Google Classroom-nya masing-masing, di kelasnya masing-masing dengan pelajaran penjas. Filenya sudah dikirimkan dengan bentuk file PDF, silahkan nanti kalian buka. Adapun video ini hanya untuk menjelaskan secara singkat ya, menjelaskan video pembelajaran secara singkat, pengertiannya, pengetahuannya, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ya mungkin karena penjas ini ya harusnya lebih enak itu praktek di lapangan ya. Sekarang nanti tidak ada prakteknya, hanya penjelasan secara materi saja. Adapun penggantinya mungkin nanti ada tugas yang lain gitu ya. Sekarang kita langsung saja buka materinya. Silahkan buka file PDF-nya di Google Classroom. Nah, kecilin dulu. Nah, silakan buka file PDF-nya. Sekarang ke bab 3. Bab 3 yaitu bab aktivitas atletik. Nah, nanti ini dijelaskan secara singkat dan padat ya. Jadi pengetahuan saja gitu. Kalau praktek nggak mungkin kita bisa langsung praktek di sini, nggak mungkin gitu. Terus aktivitas atletiknya kita langsung ke yang A. Aktivitas pembelajaran gerak spesifik jalan cepat. Jalan cepat itu termasuk dalam kategori atletik. Jalan cepat adalah gerak maju dengan melangkah kaki tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Setiap kaki melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Jadi kedua kaki baik kanan dan kiri itu pasti harus menyentuh tanah gitu. Olahraga jalan cepat meskipun dilakukan dengan cepat, tapi bukan berarti berlari. Karakteristik dan peraturan melakukan gerakan dalam jalan cepat adalah dalam satu langkah, di mana satu kaki harus berada di tanah sebelum kaki yang satunya diangkat dari tanah. Seperti itu. Jadi jalan cepat jadi bukan berarti harus lari. Kalau lari itu berbeda lagi dengan jalan. Kalau lari itu ada fase melayang tanpa menyentuh tanah, kaki tanpa menyentuh tanah, itu ada fase melayangnya, itu lari gitu. Tapi kalau jalan pasti tidak ada melayangnya, tidak ada fase melayangnya. Jadi kaki itu pasti ya selalu menyentuh tanah, itu namanya jalan. Cuman dilakukan secara cepat, ya, gitu. Seperti itu. Pembelajaran untuk jalan cepat terdiri atas pembelajaran teknik serta pembelajaran kekuatan, kecepatan, dan stamina. Jalan cepat menempuh jarak tertentu dilakukan sambil memperhatikan secara terus-menerus kontak kaki dengan tanah, gerak lengan, dan kerja pinggang secara aktif. Jadi jalan cepat itu tekniknya ada gerakan kaki, ada gerakan lengan, itu harus gimana biar jalannya lebih cepat, dan juga ada gerakan pinggangnya. Gerakan pinggang atau pinggul yang bergoyang itu
mempengaruhi juga pada jalan cepat. Ya, ini yang B ini latihannya ada yang berkelompok dengan 2 orang, ya, bisa dibaca sendiri nanti. Ini prakteknya gitu ya, prakteknya. Ini jalan cepat dengan menangkap bola yang di lambung, jadi dilemparkan terus jalan ini, sehingga bolanya jangan sampai kena tanah gitu. Terus jalan cepat berpasangan sambil mengambil bola gitu ya, ini. Terus jalan cepat dengan langkah lebar. Ini latihan-latihan saja, harusnya ini dipraktekkan di lapangan, tapi karena ini online susah. Ini hanya pengetahuan atau visualisasi saja gitu ya. Terus yang kelima, aktivitas pembelajaran gerak jalan cepat mengikuti tanda, jadi muter gini, muter. Terus aktivitas pembelajaran gerakan jalan cepat berkelompok menggunakan tongkat estafet. Nah, jalan cepat, jadi jalan cepat tapi dengan estafet gitu, tongkatnya estafet. Kayak apa yang pas dulu kita lakukan di kalau laki-laki dulu di lapangan Cipaligo, kalau perempuan dulu di GSG kayak dulu gitu, sambil estafet itu. Terus yang C, aktivitas pembelajaran berlomba jalan cepat. Aktivitas pembelajaran berlomba jalan cepat pada lintasan lurus. Nah, ini sudah mulai diperlombakan. Kalau tadi itu teknik latihan jalan cepatnya itu yang ada ABC gitu, di yang satu orang sambil lempar bola sambil estafet. Itu aktivitas prakteknya kalau kita di lapangan gitu, harusnya seperti itu. Sekarang kita diperlombakan, ini bisa dilakukan sendiri, bisa dibaca sendiri. Nah, terus aktivitas pembelajaran perlombaan jalan cepat menempuh jarak 200 meter. Nah, sekarang kalau tadi lintasan lurus gitu ya, kalau tadi lintasan lurus, sekarang ditambah jaraknya sampai 200 meter. Nah, start pada jalan cepat itu digunakan dengan start berdiri gitu. Ya, ini bisa dibaca sendiri. Langkah itu ya gerakannya cepat gitu ya. Jadi langkahkan kaki kiri ke depan dan mendarat dengan tumit. Saat tumit sudah menyentuh tanah, dilanjutkan dengan melangkah kaki kanan. Demikian seterusnya sampai garis finish. Jadi gerakannya kakinya itu dilakukan secara cepat, tapi tidak ada melayangnya gitu. Terus condongkan badan sedikit ke depan dengan ayunan lengan gitu. Terus finish, gerakan masuk finish jalan cepat harus bagi berikut. Tidak ada gerakan khusus untuk melakukan garis finish. Umumnya jalan terus hingga melewati garis finish, baru dikendalikan kecepatan jalannya setelah melewati jarak 5 meter. Nah, ini sama, ditambah lagi jaraknya 500 meter. Terus nah, ini hal-hal yang perlu dihindari dalam jalan cepat. Kehilangan atau hubungan atau kontak dengan tanah, terlepas dari permukaan tanah dan ada saat melayang. Nah, ini nggak boleh. Biasanya nanti ada jurinya yang memperlihatkan atau ada juri yang mengawasi, biasanya dari televisi, dari kamera dan sebagainya. Itu nanti kalau ada saat melayang, ada fase melayangnya, itu berarti bukan jalan, itu namanya lari.
namanya lari. Nah itu biasanya akan didiskualifikasi. B. Kecenderungan badan terlalu ke depan atau tertinggal di belakang. Depan banget yang nggak boleh, ke belakang banget yang nggak boleh gitu. Menarik atau menurunkan titik pusat gravitasi badan. Jadi badannya nekuk banget ke bawah atau ke bawah banget yang nggak boleh, ke atas banget yang nggak boleh gitu. Mendorong titik gravitasi menurut jalur yang zigzag. Langkah terlalu pendek. Yang D ini mendorong titik gravitasi menurut jalur yang zigzag. Zigzag itu apa? Jadi langkahnya itu tidak satu garis lurus, tapi langkahnya gini. Nah itu nggak boleh. Kalau dalam jalan cepat itu langkahnya satu garis. Jadi gini, set gitu. Itu akan mempengaruhi pada kecepatan jalan cepat gitu. Terus yang kedua, hal-hal yang perlu dimonitorkan dalam jalan cepat. Pelihara lutut tetap lurus pada saat fase atau menumpu. Jadi lututnya tetap lurus gitu ya. Perkuatlah otot-otot belakang atau punggung dan otot-otot daerah perut. Cegah badan dan lengan diangkat terlalu tinggi. Badan dan lengan diangkat terlalu tinggi, jangan sampai. Gerakan kaki pada atau di atas garis lurus, maksudnya satu garis lurus gitu. Lakukan daya dorong yang penuh, gunakan gerakan lengan yang mudah dan gerakan yang baik dari pinggang. Ini kalau dalam materi kelas 8 ini ada gerakan pinggangnya itu digeol-geolkan atau digoyang-goyangkan gitu. Itu mempengaruhi pada gerakan jalan cepat. Terus kemudian yang B, aktivitas pembelajaran atletik melalui lari jarak pendek, yaitu lari sambung atau lari estafet. Nah ini dulu kelas 9 sudah pernah dipraktekan ya. Yang perempuan di GSG, yang laki-laki di lapangan Cibaligo. Nah kita baca dulu. Lari sambung merupakan olahraga atletik yang tergolong nomor bergu. Lari sambung atau lari estafet termasuk nomor bergengsi dalam lomba atletik. Lari sambung atau lari estafet adalah salah satu nomor lomba lari pada perlombaan atletik yang dilaksanakan secara bergantian atau beranting. Pada nomor ini tiap regu terdiri atas 4 atlet. Satu regu, satu tim itu ada 4 atlet yang estafet. Sebagai nomor beregu diperlukan kerjasama yang baik terutama dalam pemberian dan penerimaan tongkat. Lari sambung merupakan nomor beregu yang dilakukan secara bersambung atau bergantian membawa tongkat dari start hingga melewati finish. Nomor lari sambung yang sering diperlombakan yaitu nomor 4x100 meter dan 4x400 meter. 4x100 meter berarti berapa? 400 meter. Biasanya 400 meter itu satu kali putaran lapangan. Atau yang kedua 4x400 meter berarti biasanya dua kali ya 2 kali. Berarti ya 4 kali putaran gitu. Dalam satu regu lari sambung ada 4 orang pelari. Yang pelari pertama, kedua, ketiga, dan keempat, yaitu pelari pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pada nomor lari sambung ada kekhususan yang tidak akan dijumpai pada nomor lari yang lain, yaitu memindahkan tongkat sambil berlari cepat dari pelari ke satu kepada pelari berikutnya. Nah ini ada cara-caranya, yaitu cara-cara memegang tongkat. Yang A, memegang tongkat dengan pangkal ibu jari kelingking dan jari manis, sehingga ketika start
ibu jari dan telunjuk menjadi tumpuan berat badan. Yang B, memegang tongkat dengan pangkal ibu jari dan jari tengah hingga ketika start ibu jari dan telunjuk menjadi tumpuan berat badan di atas garis start. Ini. Terus yang kedua, aktivitas pembelajaran memegang tongkat estafet ketika akan memberi tongkat. Jadi gerakan ini adalah tongkat dipegang agak ke ujung belakang untuk pelari pertama. Gerakan ini harus dimulai ketika start. Jadi dipegang di ujungnya ini. Dipegang di ujungnya. Jadi biasa ya, ini hanya memberi tongkat. Ini susah ini kalau dijelaskan. Harusnya bisa langsung praktek. Jadi yang memberi ini pakai sisir ya, nggak apa-apa ya. Yang memberi itu seperti ini. Yang menerima itu dengan tangan itu dibalik seperti ini. Gitu. Jadi gini, set, nah, set, gitu. Terus aktivitas pembelajaran materi tongkat estafet cara non visual. Ya kan, ini dibalik tangannya. Ini menjulur ke belakang dengan membuka telapak tangan. Kalau ini kan menutup. Nah, ini pada dasarnya prinsip dasar non visual dan visual hampir sama, perbedaan terutama pada nama dan cara penerimaan tongkat. Pada cara non visual, penerimaan tongkat tidak melihat ke belakang kepada yang menyerahkan tongkat dan digunakan pada nomor lari 4 kali 100 meter. Sedangkan pada cara visual, penerima tongkat melihat ke belakang kepada yang menyerahkan tongkat dan digunakan pada nomor lari 4 kali 400 meter. Nah, biasanya yang lari 4 kali 100 meter itu yang menerima tongkat itu nggak ngelihat ke belakang, jadi fokus ke depan, hanya tangannya yang ke belakang gitu. Tapi kalau yang 4 kali 400 meter gitu ya, biasanya tangan ikut ke belakang, kepala juga ikut menoleh ke belakang gitu. Perbedaan ini yang disebabkan karena pada lari 4 kali 100 meter waktu per 1 detik pun sangat berharga, sebab jarak tempuh tiap pelarinya hanya 100 meter sampai 130 meter, sehingga waktu yang sesaat itu dapat dimanfaatkan lawan untuk mendahulinya. Lain halnya dengan jarak 4 kali 400 meter. Jarak tersebut tiap pelari 400 meter sampai dengan 430 meter, sehingga apabila ada waktu sesaat untuk melihat ke belakang tidak akan terlalu berpengaruh gitu, karena ada perselisihan waktu yang sangat sedikit gitu. Ini pembelajaran bisa dibaca sendiri ya, ini bisa dibaca sendiri. Nah, ini yang melihat ke belakang diterima gitu ya. Seperti ini gerakannya itu. Nah, ini cara latihannya.
Nanti harusnya langsung praktek ini biar nggak susah. Kalau dijelaskan kayak gini susah. Ini juga sama. Nah, sama. Udah ya, ini yang lompat jauh nanti saja. Seperti itu, ini yang lompat jauh. Ini lempar cakram, jadi atletik itu banyak. Nah, ini sekarang adalah tester atau pengetesan pengetahuan kalian. Seperti itu. Jadi nanti silahkan yang belum dijelaskan silahkan boleh dibaca sendiri karena ini keterbatasan videonya ya, jangan terlalu lama videonya juga, nanti memboroskan kuota juga gitu. Ya sebenarnya karena olahraga ini ya harusnya enakan langsung praktek, karena kalau dijelaskan kayak gini susah. Nah sekarang soal-soalnya silahkan dikerjakan sendiri, difahami sendiri. Siapa tahu nanti soal-soal seperti ini bisa keluar di PTS atau di pasnya ya, seperti itu. Oke, alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Untuk pengganti nilai prakteknya, sekarang tugas ini ya, untuk pengganti nilai prakteknya, amal soleh, fotokan diri kalian, terutama yang laki-laki ini ya, fotokan diri kalian ketika melakukan gerakan lari di tempat. Fotokan diri kalian ketika melakukan gerakan lari di tempat. Seperti itu. Untuk yang laki-laki ini. Untuk yang perempuan, kalau memungkinkan boleh difoto. Kalau tidak memungkinkan juga tidak apa-apa. Yang penting kalau mau difoto dengan gerakan lari cepat, amal soleh pakai baju yang tertutup, yang lebar, yang gede-gede, biar auratnya tidak terlihat ya. Seperti itu untuk yang perempuan. Terus kemudian fotonya dikirimkan ke Google Classroom atau Japri WhatsApp, seperti itu ya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Amal soleh NB satu lagi, amal soleh di subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Dari saya cukup sekian. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Di akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.